Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TKP CPNS 2023 dan video ini video yang ke-91. Soal nomor 1. Anda dihadapkan dengan situasi di perusahaan Anda di mana sejumlah karyawan muslim merasa kesulitan untuk beribadah karena kurangnya tempat atau waktu yang sesuai. Bagaimana Anda akan menanggapi situasi ini? A. Anda akan memastikan tersedianya fasilitas ibadah di dalam perusahaan untuk memenuhi kebutuhan karyawan muslim. B. Anda akan menginisiasi pembicaraan dengan pimpinan dan pemilik perusahaan untuk mencari solusi yang tepat terkait masalah ini. C. Anda akan menjelaskan bahwa aturan perusahaan harus diikuti meskipun pemilik perusahaan adalah seorang non-muslim. D. Anda akan mengimplementasikan kebijakan toleransi di perusahaan untuk memastikan bahwa kebutuhan ibadah karyawan dipenuhi. E. Anda akan menunjukkan sikap toleransi dengan menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan untuk ibadah karyawan. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 1, jawabannya adalah pilihan B. Anda akan menginisiasi pembicaraan dengan pimpinan dan pemilik perusahaan untuk mencari solusi yang tepat terkait masalah ini. Soal nomor 2. Situasi kerja yang paling Anda harapkan adalah situasi yang A. Mendorong motivasi Anda untuk bekerja lebih semangat. B. Mengizinkan Anda untuk meningkatkan potensi diri secara penuh. C. Menawarkan peluang untuk naik jabatan bagi Anda. D. Menjamin kestabilan pekerjaan Anda. E. Menghasilkan tambahan pendapatan bagi Anda. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 2, jawabannya adalah pilihan B. Mengizinkan Anda untuk meningkatkan potensi diri secara penuh. Soal nomor 3. Di era saat ini, perkembangan teknologi komputer telah mencapai semua sektor pekerjaan. Anda akan A. Menyelami dunia komputer hanya jika kantor mengharuskan. B. Memohon peralatan komputer kepada kantor. C. Menyodor sebanyak mungkin pengetahuan komputer dari buku-buku. D. Meningkatkan keterampilan Anda dalam mengoperasikan komputer. E. Terus mengikuti perkembangan terbaru dalam dunia komputer. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 3, jawabannya adalah pilihan D. Meningkatkan keterampilan Anda dalam mengoperasikan komputer. Soal nomor 4. Anda baru saja bergabung sebagai anggota tim pemasaran di sebuah perusahaan kosmetik di Jakarta. Anda adalah salah satu karyawan termuda dalam tim. Perusahaan ini fokus pada penjualan alat kosmetik. Tantangan utama dalam pemasaran produk kosmetik adalah melakukan demonstrasi make up langsung di hadapan audiens yang dapat memikat mereka untuk membeli produk-produk kosmetik tersebut. Namun, ketika Anda baru mulai bekerja, pemerintah mengeluarkan aturan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk mengendalikan penyelenggaraan penyebaran COVID-19. PPKM ini berdampak pada kinerja perusahaan karena aktivitas promosi seperti demonstrasi make up tidak dapat berjalan dengan lancar seperti biasanya. Dalam situasi ini, bagaimana Anda akan menjaga kinerja tim pemasaran dan tetap menarik pelanggan seperti pada saat kondisi normal? A. Tetap melakukan promosi langsung dengan tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. B. Melakukan promosi produk kosmetik di media sosial dan platform online lainnya. C. Menggunakan papan reklame di jalan raya untuk memasang gambar-gambar iklan produk. D. Membuat video demonstrasi make up dan membagikannya di media sosial untuk menarik perhatian netizen. E. Membuat portal periklanan di Google yang berisi video demonstrasi make up, daftar harga produk, promosi produk dan informasi lainnya, lalu mempromosikannya di media sosial. Silahkan teman-teman jawab. Soal nomor 4, jawabannya adalah pilihan B. Melakukan promosi produk kosmetik di media sosial dan platform online lainnya. Soal nomor 5. Situasi negara saat ini selama pandemi sangat mengkhawatirkan. Lonjakan penyebaran virus COVID-19 telah mengganggu banyak aspek kehidupan masyarakat, termasuk sektor ekonomi, pendidikan, dan lainnya. Di bidang pendidikan, pembelajaran tidak lagi berlangsung di kelas, tetapi telah beralih ke metode online.
Untuk memaksimalkan hasil pembelajaran siswa, pengembangan teknologi pembelajaran sangat penting. Hal ini disebabkan oleh kurangnya efektivitas pembelajaran daring yang terlihat dari penurunan kompetensi siswa. Sebagai seorang guru di SMA di Kabupaten Sidorejo, Anda diharapkan pada tantangan ini. Tindakan apa yang sebaiknya Anda ambil sebagai solusi untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan baik? A. Melakukan pembelajaran melalui WhatsApp karena aplikasi ini mudah digunakan dan setiap siswa sudah memiliki aplikasinya, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. B. Membuat video pembelajaran yang menjelaskan detail materi dan mengirimkannya kepada setiap siswa untuk dipelajari. C. Membuat video pembelajaran dengan penjelasan materi yang mendalam dan mengunggahnya ke YouTube agar mudah diakses oleh siswa dan guru. D. Membuat dan mengembangkan website pembelajaran interaktif agar pembelajaran daring dapat mengadopsi aktivitas pembelajaran tatap muka. E. Melakukan pembelajaran tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan karena pembelajaran tatap muka dianggap lebih efektif daripada pembelajaran daring dalam kondisi saat ini. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 5, jawabannya adalah pilihan D, membuat dan mengembangkan website pembelajaran interaktif agar pembelajaran daring dapat mengadopsi aktivitas pembelajaran tatap muka. Soal nomor 6, di perusahaan Anda baru saja melakukan pembaharuan pada salah satu perangkat IT untuk membantu karyawan dalam menyelesaikan tugas mereka. Bagaimana tindakan Anda? A. Anda mengajak rekan-rekan Anda untuk bersama-sama mencari informasi tentang tata cara mengoperasikan perangkat tersebut. B. Anda mencari informasi tentang cara mengoperasikan perangkat tersebut bersama rekan-rekan Anda. C. Anda meminta bantuan orang lain untuk mengajar Anda dan rekan-rekan Anda tentang tata cara mengoperasikan perangkat tersebut. D. Anda mencari informasi di internet dan mempelajarinya bersama rekan-rekan Anda. E. Anda mengajak rekan-rekan Anda untuk mencari informasi tentang pengoperasian perangkat tersebut setelah jam kantor selesai. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 6, jawabannya adalah pilihan A. Anda mengajak rekan-rekan Anda untuk bersama-sama mencari informasi tentang mengoperasikan perangkat tersebut. Soal nomor 7. Baru-baru ini Anda memutuskan untuk menjalankan perusahaan baru secara mandiri. Beruntung beberapa teman dan kolega setuju untuk bergabung dan perusahaan ini sudah berjalan sebagai sebuah startup kecil, bahkan kini Anda juga memiliki beberapa karyawan pemula. Karena ini merupakan perusahaan baru dengan sedikit pegawai, Anda merasa para karyawan pemula perlu mengembangkan kompetensi mereka secara lebih profesional agar SDM di kantor ini memadai. Yang akan Anda lakukan adalah A. Turun tangan untuk memberikan pelatihan secara langsung kepada para karyawan. B. Meminta para karyawan untuk mengikuti kelas pelatihan yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. C. Melakukan on-job training kepada karyawan atau bekerja sambil mengembangkan kemampuan untuk menghemat waktu dan biaya. D. Menghubungi kolega kerja yang ahli di bidangnya dan meminta mereka untuk menjadi trainer bagi para karyawan. E. Memberikan feedback dari hasil karya kerja karyawan agar mereka bisa mengembangkan kemampuannya secara mandiri. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 7 jawabannya adalah pilihan D, menghubungi kolega kerja yang ahli di bidangnya dan meminta mereka untuk menjadi trainer bagi para karyawan. Soal nomor 8. Pada suatu hari, kantor Anda mengadakan lembur kerja hingga malam karena ada tenggat waktu pekerjaan yang harus diselesaikan pada hari itu juga. Hal ini disebabkan oleh rapat pimpinan unit Anda di instansi tempat Anda bekerja yang memerlukan laporan dari atasan Anda dalam rapat tersebut. Namun, Anda memiliki pekerjaan sampingan rutin yang sudah dijadwalkan. Cara Anda menangani situasi ini adalah A. Meminta izin dari atasan untuk tidak mengikuti lembur karena sudah banyak rekan kerja yang bersedia lembur dan menjelaskan bahwa Anda memiliki pekerjaan rutin yang telah dijadwalkan. B. Menolak untuk melakukan lembur karena Anda memiliki pekerjaan sampingan rutin yang sudah terjadwal sebelumnya. Anda akan menjelaskan bahwa penolakan ini disebabkan oleh permintaan lembur yang terlalu mendadak dan bila diberi informasi lebih awal Anda bisa mengatur jadwalnya. C.
Ikut dalam lembur dan meninggalkan pekerjaan sampingan rutin yang telah dijadwalkan karena ini adalah perintah dari atasan dan demi kinerja unit tempat Anda bekerja. D. Menerima permintaan lembur karena merupakan tanggung jawab sebagai karyawan dan hasil kerja tim adalah bagian dari kinerja unit kerja Anda. E. Menerima lembur sambil melakukan pekerjaan sampingan agar dapat menyelesaikan keduanya tetapi mengutamakan pekerjaan kantor sebagai prioritas utama. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 8, jawabannya adalah pilihan D. Menerima permintaan lembur karena merupakan tanggung jawab sebagai karyawan dan hasil kerja tim adalah bagian dari kinerja unit kerja Anda. Soal nomor 9, bagaimana Anda akan menangani situasi di mana Anda sebagai seorang aparatur sipil negara atau ASN di kementerian ditugaskan oleh atasan untuk menjalankan suatu program kerja yang tidak Anda inginkan? A. Menolak melaksanakan program tersebut karena Anda hanya mau melakukan pekerjaan sesuai keinginan dan tidak ingin bertentangan dengan hati nurani. B. Mengungkapkan ketidaksetujuan kepada atasan dengan memberikan alasan, tetapi tetap menjalankan program tersebut sebagai kewajiban dan komitmen Anda sebagai abdi negara. C. Melaksanakan program tersebut meskipun dengan rasa ragu karena Anda menganggap perintah atasan harus tetap dijalankan meskipun bertentangan dengan hati nurani. D. Berbicara tentang ketidaksetujuan Anda kepada rekan kerja lain dengan harapan beberapa dari mereka yang memiliki pandangan serupa akan mengajukan keberatan kepada atasan. E. Tidak memberikan komentar terkait program tersebut dan berusaha menjalankannya dengan sepenuh hati karena Anda telah berkomitmen untuk menjalankan kewajiban sebagai ASN dengan baik. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 9, jawabannya adalah pilihan E. Tidak memberikan komentar terkait program tersebut dan berusaha menjalankannya dengan sepenuh hati karena Anda telah berkomitmen untuk menjalankan kewajiban sebagai ASN dengan baik. Soal nomor 10. Dalam kantor Anda, seringkali karyawan-karyawan lain pulang lebih awal daripada atasan, bahkan sebelum jam pulang resmi. Tindakan yang akan Anda ambil adalah A. Anda akan memberikan pengingat dengan sopan kepada mereka. B. Hak setiap individu untuk pulang lebih awal. C. Bersikap santai adalah norma di lingkungan ini. D. Anda akan melaporkan hal ini langsung kepada atasan. E. Anda memilih untuk tidak ikut campur tangan dengan kebiasaan mereka. Silakan teman-teman jawab. Nomor 10, jawabannya adalah pilihan A. Anda akan memberikan pengingat dengan sopan kepada mereka. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.